Ada satu kesalahan terbesar manusia, bukan saat pertama kali tergoda, melainkan saat ia mulai berkata dalam hati, "Aku masih bisa mengendalikan ini." Sejak hari Mirna menyentuh kerah kemejaku, pikiranku tidak lagi setenang dulu. Wajahnya sering muncul tanpa diundang saat menyetir, saat bekerja, bahkan saat Tasya tertidur di pundakku. Aku membencinya, lebih tepatnya aku membenci diriku sendiri karena tidak benar-benar menolak perasaan itu. Tasya tetap sama, hangat, perhatian, dan percaya sepenuhnya padaku. Justru itu yang membuatku semakin merasa seperti penipu. Suatu sore, hujan turun deras sejak siang. Jalanan macet total, dan Tasya mengirim pesan bahwa ia harus lembur. Seharusnya aku langsung pulang, namun entah kenapa, setir mobilku berbelok menuju rumahnya. Mungkin hanya ingin memastikan ayahnya sudah pulang, pikirku waktu itu. Alasan yang terdengar mulia, padahal itu mungkin hanya alasan. Pintu terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Mirna berdiri di sana, mengenakan sweater longgar dengan rambut terikat. "Hujannya parah ya," katanya, "masuk dulu aja." Aku sempat ragu namun tetap melangkah masuk. Rumah terasa hangat, kontras dengan udara dingin di luar. "Kamu basah," ujar Mirna sambil mengambilkan handuk kecil. Saat tangannya menyerahkan handuk itu, jari kami bersentuhan sebentar. Aku menarik tanganku cepat, tapi detak jantungku sudah terlanjur kacau. "Kamu selalu gugup kalau dekat aku," katanya pelan. "Aku nggak gugup." Mirna tersenyum samar. "Kamu bukan pembohong yang baik, Sat." Kalimat itu membuatku terdiam. Hujan semakin deras, seperti menahan dunia di luar sana agar tidak ikut campur. Kami duduk berhadapan, hanya dipisahkan meja kecil. Tidak ada televisi menyala, tidak ada suara lain, hanya suara nafas kami. "Kenapa kamu tetap bersama Tasya?" tanya Mirna tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkanku. "Aku mencintainya." "Cinta," Mirna mengulang kata itu pelan, seolah sedang menimbang maknanya. "Lalu kenapa matamu sering terlihat hampa?" Aku tidak bisa menjawab. Karena untuk pertama kalinya, seseorang mengatakan hal yang selama ini berusaha kusembunyikan bahkan dari diriku sendiri. Mirna menatapku lama. "Aku nggak sedang mencoba merebut kamu," katanya lirih. "Tapi aku tahu tatapan pria yang sedang kesepian." Kesepian. Aku hampir tertawa mendengarnya. Hidupku ramai, dikelilingi banyak orang. Namun jauh di dalam, ada ruang yang tidak pernah benar-benar terisi. Dan Mirna, entah bagaimana, bisa melihatnya. Itulah celahnya, bukan gairah, bukan ketertarikan semata, melainkan perasaan dimengerti. Sesuatu yang pelan-pelan meruntuhkan pertahananku. Petir menggelegar keras. Refleks, Mirna sedikit terkejut dan meraih lenganku. Sentuhan itu bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Aku tidak menjauh. Harusnya aku berdiri. Harusnya aku pulang. Tapi tubuhku terasa berat. Matanya mencari mataku, seolah menunggu keputusan yang bahkan aku sendiri takut mengakuinya. "Satria," bisiknya. Namaku terdengar berbeda di bibirnya. Bukan seperti panggilan seorang ibu tiri kepada calon menantu. Aku tahu ini salah. Aku tahu jika melangkah sedikit saja, tidak akan ada jalan kembali. Namun manusia seringkali tidak jatuh karena didorong. Kita jatuh karena berhenti berpegangan. Dan saat Mirna mendekat tanpa benar-benar menyentuhku, aku tidak mundur. Itulah jawabannya. Tidak ada kata-kata setelahnya. Tidak ada janji. Hanya keheningan yang mengatakan bahwa sebuah batas baru saja dilanggar. Hujan akhirnya reda ketika aku keluar dari rumah itu. Namun kepalaku justru terasa lebih bising. Di dalam mobil, tanganku gemetar saat menggenggam setir. Lalu onselku bergetar. "Tasya, maaf hari ini nggak bisa bareng, jangan lupa makan ya. Makasih selalu ada buat aku." Dadaku seperti diremas. Wanita yang tidak pernah berhenti mempercayaiku. Sementara aku baru saja menghancurkan sesuatu yang bahkan belum sempat kami bangun. Aku menyandarkan kepala ke kursi dan menutup mata. Satu kalimat berputar-putar di pikiranku, semua penyesalan besar selalu dimulai dari satu momen yang kita anggap kecil. Dan aku baru saja menciptakan momen itu.